The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adewijaya, dibacakan oleh Sunardo Infantius. Hari ke-24, judul, diubahkan lewat kebenaran. Ayat untuk judul dari Matius 4, ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kisah Rasul 20 ayat 32, firman kasih karunia Allah bisa membuatmu menjadi apa yang Dia inginkan dan memberimu segala sesuatu yang mungkin kamu perlukan. Kebenaran mengubah kita. Pertumbuhan rohani merupakan proses menggantikan dusta dengan kebenaran. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Penyucian membutuhkan penyataan Allah. Roh Allah memakai firman Allah untuk menjadikan kita serupa dengan anak Allah. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita harus memenuhi hidup kita dengan firman-Nya. Alkitab mengatakan, melalui firman itu, kita disetel dan dikembangkan untuk tugas-tugas yang Allah miliki bagi kita. Firman Allah tidak seperti firman lainnya. Firman Allah itu hidup. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika Allah berbicara, hal-hal berubah. Segala sesuatu di keliling Anda, yaitu semua ciptaan, ada karena Allah telah berfirman. Dia memerintahkan semuanya menjadi ada. Tanpa firman Allah, Anda bahkan tidak akan hidup. Yesus menunjukkan, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Alkitab jauh lebih dari sekadar sebuah buku petunjuk berisi doktrin. Firman Allah menghasilkan kehidupan, menimbulkan iman, mendatangkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan mukjizat, menyembuhkan sakit hati, membangun karakter, mengubah keadaan, memberikan sukacita, mengatasi kesusahan, mengalahkan pencobaan, memberikan pengharapan, melepaskan kuasa, menyucikan pikiran kita, menciptakan berbagai hal, dan menjamin masa depan kita selamanya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Jangan pernah meremehkannya. Anda harus menganggapnya seperti makanan bagi kehidupan Anda. Ayub berkata, aku menghargai firman dari mulutnya lebih daripada makananku setiap hari. Firman Allah merupakan gizi rohani yang harus Anda makan untuk memenuhi tujuan Anda. Alkitab disebut air susu, roti, makanan keras, dan madu. 4 jenis makanan ini merupakan menu Roh Kudus bagi kekuatan dan pertumbuhan rohani. Petrus memberi kita nasihat, rindukanlah susu rohani yang murni, sehingga olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatanmu. Tinggal dalam firman Allah. Ada lebih banyak Alkitab yang dicetak sekarang daripada sebelumnya. Tetapi, sebuah Alkitab dirak tidaklah berharga. Jutaan orang percaya diserang anoreksia rohani, kelaparan hingga mati karena kekurangan gizi rohani. Untuk menjadi murid Yesus yang sehat, makan dari firman Allah haruslah menjadi prioritas utama Anda. Yesus menyebutnya tinggal. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dalam kehidupan sehari-hari, tinggal dalam firman Allah meliputi 3 kegiatan. Saya harus menerima otoritas firman Allah. Alkitab harus menjadi standar yang berotoritas bagi kehidupan saya. Kompas yang saya andalkan untuk petunjuk arah, nasihat yang saya dengarkan untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak, dan patokan yang saya gunakan untuk menilai segala sesuatu. Alkitab harus selalu merupakan penentu dalam hidup saya. Banyak masalah kita muncul karena kita mendasarkan pilihan-pilihan kita pada berbagai otoritas yang tidak dapat diandalkan. Budaya, semua orang melakukannya. Tradisi, kita semua melakukannya. Nalar, sepertinya itu masuk akal. Atau emosi, rasanya pas. Keempat hal ini menjadi rusak oleh peristiwa kejatuhan manusia. Apa yang kita butuhkan adalah sebuah standar yang sempurna yang tidak akan pernah membawa kita ke arah yang keliru. Hanya firman Allah yang memenuhi kebutuhan tersebut. Salomo mengingatkan kita, semua firman Allah adalah murni. Dan Paulus menjelaskan, segala tulisan dalam kitab suci merupakan firman Allah. Semuanya berguna untuk mengajar dan membantu orang, serta untuk memperbaiki kelakuan mereka dan menunjukkan kepada mereka cara untuk hidup. Pada tahun-tahun pertama pelayanannya, Billy Graham mengalami suatu masa di mana ia bergumul dengan keraguan tentang keakuratan dan otoritas Alkitab. Suatu malam yang berterang bulan,
dia berlutut dan menangis serta berkata kepada Allah bahwa meski ada perikop-perikop yang membingungkan yang tidak dia pahami, mulai saat itu dia akan sepenuhnya mempercayai Alkitab sebagai satu-satunya otoritas bagi kehidupan dan pelayanannya. Semenjak itu, kehidupan Billy diberkati dengan kuasa dan keefektifan yang luar biasa. Keputusan yang paling penting yang bisa Anda buat sekarang ialah menetapkan apa yang akan merupakan otoritas tertinggi bagi kehidupan Anda. Putuskan bahwa tanpa menghiraukan budaya, tradisi, nalar, atau emosi, Anda memilih Alkitab sebagai otoritas terakhir Anda. Mula-mula pastikan untuk bertanya, apa yang Alkitab katakan? Pada saat Anda membuat keputusan, buatlah keputusan bahwa ketika Allah mengatakan untuk melakukan sesuatu, Anda akan mempercayai firman Allah dan melakukan entah itu masuk akal atau tidak, atau entah Anda merasa ingin melakukannya atau tidak. Ambillah pernyataan Paulus sebagai peneguhan iman Anda secara pribadi. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Saya harus menerima kebenaran firman Allah. Tidak cukup hanya percaya Alkitab. Saya harus mengisi pikiran saya dengannya, sehingga Roh Kudus bisa mengubah saya dengan kebenaran itu. Ada 5 cara untuk melakukan hal ini. Anda bisa menerimanya, membacanya, menelitinya, menghafalnya, dan merenungkannya. Pertama, Anda menerima firman Allah ketika Anda mendengar dan menyambutnya dengan sikap terbuka dan reseptif. Perumpamaan tentang penabur menggambarkan bagaimana sikap reseptif kita menentukan apakah firman Allah berakar di dalam hidup kita dan menghasilkan buah atau tidak. Yesus menyebut 3 sikap yang tidak reseptif, yakni pikiran yang tertutup, tanah yang keras, pikiran yang dangkal, tanah berbatu, dan pikiran yang kacau, tanah dengan semak duri. Dan kemudian dia berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Setiap kali Anda merasa tidak mendapat apa-apa dari suatu khotbah atau dari seorang guru Alkitab, Anda seharusnya mengecek sikap Anda, khususnya kesombongan. Karena Allah bisa berbicara bahkan melalui pengajar yang paling membosankan bila Anda bersikap rendah hati dan reseptif. Yakobus menasihati, terimalah dengan rendah hati dalam kurung lemah lembut. Perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Kedua, selama sebagian besar dari 2000 tahun sejarah gereja, hanya pendeta-pendeta yang harus membaca Alkitab secara pribadi. Tetapi sekarang, jutaan orang bisa membacanya. Namun, banyak orang percaya lebih setia untuk membaca koran harian daripada Alkitab mereka. Tidak heran kalau kita tidak bertumbuh. Kita tidak bisa menonton televisi selama 3 jam, lalu membaca Alkitab selama 3 menit, dan berharap untuk bertumbuh. Banyak orang yang menyatakan percaya Alkitab dari awal sampai akhir, tapi belum pernah membacanya dari awal hingga akhir. Tetapi andai kata Anda mau membaca Alkitab 15 menit saja sehari, Anda akan membaca lengkap seluruh Alkitab sekali setahun. Jika Anda memotong satu saja program televisi yang berdurasi 30 menit setiap hari dan membaca Alkitab sebagai gantinya, Anda akan membaca seluruh Alkitab 2 kali setahun. Membaca Alkitab setiap hari akan membuat Anda tetap berada dalam jangkauan suara Allah. Itu sebabnya Allah memerintahkan raja-raja Israel untuk selalu menyimpan salinan firman-Nya di dekat mereka. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Tetapi, jangan hanya menaruh Alkitab di dekat Anda, bacalah dengan teratur. Sebuah peralatan sederhana yang berguna untuk ini ialah rencana bacaan Alkitab setiap hari. Rencana itu akan mencegah Anda untuk hanya melompat-lompat di seputar Alkitab secara acak dan meremehkan beberapa bagian. Ketiga, meneliti atau mempelajari. Alkitab adalah cara praktis lain untuk tinggal di dalam firman. Perbedaan antara membaca dan meneliti Alkitab meliputi 2 kegiatan tambahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks dan menuliskan berbagai pengertian Anda. Anda belum pernah benar-benar meneliti Alkitab sebelum Anda menulis pikiran-pikiran Anda di kertas atau di komputer. Tempat tidak memungkinkan saya untuk menjelaskan berbagai metode penelitian Alkitab. Ada beberapa buku yang berguna tentang metode-metode penelitian Alkitab, termasuk salah satu yang saya tulis lebih dari 20 tahun yang lalu. Rahasia untuk mengadakan penelitian Alkitab yang baik
hanyalah belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Metode yang berbeda menggunakan pertanyaan yang berbeda. Anda akan menemukan jauh lebih banyak jika Anda berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Alkitab mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Cara keempat untuk tinggal dalam firman Allah ialah dengan menghafalnya. Kemampuan Anda untuk menghafal ialah pemberian Allah. Anda mungkin mengira Anda memiliki ingatan yang lemah, tetapi yang sebenarnya ialah Anda telah menghafal jutaan gagasan, kebenaran, fakta, dan angka. Anda mengingat apa yang penting bagi Anda. Jika firman Allah itu penting, Anda akan menyediakan waktu untuk mengingatnya. Ada banyak manfaat menghafal ayat-ayat Alkitab. Itu akan membantu Anda melawan pencobaan, membuat keputusan-keputusan yang baik, mengurangi ketegangan, membangun rasa percaya diri, memberikan nasihat yang baik, dan menyampaikan iman Anda kepada orang lain. Ingatan Anda seperti otot. Semakin Anda menggunakannya, semakin kuat ia jadinya. Dan menghafal ayat akan menjadi lebih mudah. Anda bisa memulai dengan memilih beberapa ayat Alkitab dari buku ini yang telah menyentuh perasaan Anda dan menuliskannya di atas sebuah kartu kecil yang bisa Anda bawa. Kemudian, ulangilah keras-keras sepanjang hari Anda. Anda bisa menghafalkan ayat dimanapun, sementara bekerja, atau berolahraga, atau berkendara, atau menanti, atau akan tidur. Ketiga kunci untuk menghafal ayat adalah mengulang, mengulang, dan mengulang. Alkitab berkata, ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara, serta menjadikan saudara bijaksana. Cara kelima untuk tinggal dalam firman Allah ialah merenungkannya, yang Alkitab sebut renungan, atau dalam kurung meditasi. Bagi banyak orang, ide tentang merenungkan menghasilkan gambaran-gambaran tentang menetralkan pikiran Anda dan membiarkannya mengembara. Ini jelas-jelas bertentangan dengan merenungkan yang Alkitabiah. Merenungkan adalah cara berpikir yang difokuskan. Ia membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Anda memilih sebuah ayat dan merenungkannya berulang-ulang kali dalam pikiran Anda. Seperti yang saya sebutkan dalam bab 11, jika Anda mengetahui cara untuk khawatir, maka Anda telah mengetahui cara untuk merenung. Khawatir adalah cara berpikir yang difokuskan pada sesuatu yang negatif. Merenungkan ialah melakukan hal yang sama. Hanya yang difokuskan adalah firman Allah dan bukannya masalah Anda. Tidak ada kebiasaan lain yang bisa lebih berhasil mengubah kehidupan Anda dan menjadikan Anda lebih serupa dengan Yesus ketimbang kebiasaan merenungkan Alkitab setiap hari. Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran Allah, sambil dengan sungguh-sungguh merenungkan teladan Kristus, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jika Anda melihat setiap kali Allah berbicara perihal merenungkan di dalam Alkitab, Anda akan kagum pada manfaat-manfaat yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang mengambil waktu untuk merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Salah satu alasan mengapa Allah menyebut Daud seorang yang berkenan di hatiku adalah karena Daud senang merenungkan firman Allah. Daud berkata, "Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Sungguh-sungguh merenungkan kebenaran Allah merupakan kunci bagi doa yang dikabulkan dan rahasia bagi kehidupan yang berhasil. Saya harus menerapkan prinsip-prinsipnya, menerima, membaca, meneliti, menghafal, dan merenungkan firman akan sia-sia jika kita gagal mempraktikannya. Kita harus menjadi pelaku firman. Inilah langkah tersulit dari semuanya, karena iblis melawannya dengan keras. Iblis tidak peduli Anda pergi ke pendalaman Alkitab selama Anda tidak melakukan apapun dengan apa yang Anda pelajari. Kita membodohi diri kita sendiri bila kita mengira bahwa hanya karena kita telah mendengar atau membaca atau meneliti sebuah kebenaran, berarti kita telah menghayatinya. Sesungguhnya, Anda bisa begitu sibuk pergi ke kelas atau seminar atau pertemuan Alkitab berikutnya, sehingga Anda tidak memiliki waktu untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Anda melupakannya pada saat Anda pergi untuk pendalaman berikutnya. Tanpa penerapan,
semua pendalaman Alkitab kita sia-sia. Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Yesus juga menunjukkan bahwa berkat Allah datang karena orang menaati kebenaran, bukan hanya mengetahuinya. Dia berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Alasan lain mengapa kita menghindari penerapan pribadi ialah karena hal tersebut bisa sulit atau bahkan menyakitkan. Kebenaran akan membebaskan Anda, tetapi mula-mula kebenaran tersebut mungkin membuat Anda tidak senang. Firman Allah menyingkapkan berbagai motif kita, menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, menegur dosa-dosa kita, dan berharap agar kita berubah. Menentang perubahan merupakan sifat manusia. Karena itu, menerapkan firman Allah merupakan kerja keras. Itulah sebabnya sangat penting untuk membicarakan penerapan pribadi Anda dengan orang lain. Tidak berlebihan kalau saya menekankan pentingnya menjadi anggota dari sebuah kelompok kecil diskusi pendalaman Alkitab. Kita selalu belajar dari orang lain kebenaran-kebenaran yang tidak pernah kita pelajari sendiri. Orang lain akan membantu Anda melihat pengertian-pengertian yang bisa terlewatkan oleh Anda dan membantu Anda menerapkan kebenaran Allah dengan suatu cara yang praktis. Cara terbaik untuk menjadi seorang pelaku firman ialah selalu menulis langkah tindakan sebagai hasil dari pembacaan atau pengalaman atau perenungan Anda atas firman Allah. Kembangkan kebiasaan untuk menulis apa tepatnya yang Anda ingin lakukan. Langkah tindakan ini seharusnya bersifat pribadi, dalam kurung melibatkan Anda. Praktis, dalam kurung sesuatu yang bisa Anda kerjakan, dan bisa dibuktikan, dalam kurung dengan sebuah batas waktu untuk melakukannya. Setiap penerapan akan meliputi hubungan Anda dengan Allah, hubungan Anda dengan orang lain, atau karakter pribadi Anda. Sebelum Anda membaca bab berikutnya, gunakan sedikit waktu untuk berpikir tentang pertanyaan ini. Apakah yang Allah sudah suruh Anda lakukan dalam firman-Nya, tetapi belum mulai Anda kerjakan? Kemudian, tuliskan beberapa pertanyaan tindakan yang akan membantu Anda bertindak berdasarkan apa yang Anda ketahui. Anda bisa memberitahu seorang kawan yang bisa meminta pertanggungjawaban Anda. Seperti yang dikatakan oleh D.L. Moody, Alkitab bukan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Pokok untuk direnungkan. Kebenaran mengubah saya. Ayat untuk diingat dari Yohanes 8, 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaan untuk dipikirkan. Apakah yang sudah Allah firmankan kepada saya di dalam firman-Nya, tetapi belum mulai saya kerjakan?